Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, selamat malam buat ketong semua, terkhususnya kakak-kakak pemuda lingkungan 7. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di channel YouTube Seven Youth. Tapi sebelum itu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari aktivitas kami pada pagi hari ini sampai malam hari ini Tuhan. Sebelum beristirahat kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami pakai untuk kehidupan kami, untuk menciptakan kemuliaan nama-Mu untuk sesama kami. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, salam buat ketong semua. Yang pertama, perkenalkan beta bernama Ari. Beta dihubungi dari kakak Seven Youth untuk malam ini
membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu pertama-tama beta mau minta terima kasih buat kakak Sevenyut yang sudah izinkan beta untuk sama-sama melayani lewat media YouTube ini. Nah kemarin waktu beta dihubungi untuk tema malam hari ini dari kakak Ipang tentang resolusi di tahun yang baru. Jadi tema yang beta angkat malam ini itu resolusi di tahun yang baru dengan visi yang baru dan jadi pribadi yang baru. Untuk memulai perenungan malam ini, teman-teman yang di rumah yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita buka di Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama dan beta akan coba membacakan buat teman-teman semua yang mungkin saat ini tidak punya Alkitab di sampingnya tapi sedang ikut pelayanan malam ini. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Nah teman-teman, sobat muda yang beta kasihi, yang ikut pelayanan malam ini. Nah di tahun baru biasanya itu kita awali dengan sebuah resolusi. Kalau resolusi itu apa? Menurut beta, resolusi itu bagaimana kita berkomitmen di awal tahun untuk melakukan sesuatu yang ingin kita capai. Nah biasanya itu kan resolusi itu timbul di awal tahun, terus akan dinilai atau dievaluasi itu di akhir tahun. Contoh misalnya ini tahun buat yang kuliah, tahun ini beta mau wisuda. Jadi tahun ini fokusnya itu adalah mempersiapkan atau berusaha untuk bisa wisuda tahun ini. Mungkin yang belum dapat kerja, mungkin di tanggal 31 kemarin bilang, ini tahun beta mesti dapat kerja. Nah, setiap orang itu punya targetnya masing-masing. Secara umum selalu dia punya target itu untuk harapan yang lebih baik. Baik untuk dia punya kehidupan pribadi, baik dengan sesama, atau kalau ketong di circle pelayanan bisa resolusi untuk buat sesuatu yang lebih baik dalam pelayanan. Nah, dengan tujuan yang masing-masing juga dari setiap aspek itu. Nah, mungkin teman-teman di rumah kita coba ajak mungkin dalam hati saya. Coba sebutkan 5 resolusi yang teman-teman mau capai tahun ini. Jadi mungkin bantu tulis ya. Mungkin tadi 1 dapat kerja, 2 dapat jodoh, walaupun dia bukan juga teman jodoh. 3 misalnya ada yang mau menikah. 4 ada yang mau naik jabatan. Terakhir mungkin 5 ada yang mau wisuda. Mungkin teman-teman yang di rumah yang dengar khotbah ini punya masing-masing ya, dia punya list ya. Nah, yang beta mau ajak di sini sebagai teman-teman yang ada dalam pelayanan, beta yakin teman-teman punya list yang teman-teman sudah siap sendiri. Mungkin 1 saja, tadi beta minta 5. Mungkin 1 atau 2 sah.
Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah list resolusi itu dia berpusat untuk Tuhan? Atau lebih banyak dari 5 itu berpusat pada diri sendiri? Coba teman-teman cross check dengan 5 list yang teman-teman buat tadi. Apakah berpusat pada diri sendiri? Atau ada 1 atau 2 itu memang untuk Tuhan? Atau disiapkan untuk pelayanan? Nah, dalam suratnya kepada Filipi, Paulus mengungkapkan bahwa ia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi Paulus ini menganalogikan sebuah pelayanan itu seperti perlombaan yang harus dia menangkan. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan dari surgawi, dari Allah dalam Yesus Kristus. Paulus di dalam bacaan ini diceritakan atau digambarkan dia itu tidak mengejar kekayaan, kehormatan, popularitas, atau kebahagiaan semu. Yang dia kejar adalah panggilan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kembali dengan apa yang kita coba ajak kita renungkan sama-sama tadi. Dari 5 list itu berapa, apakah sebagian besar itu berpusat untuk diri sendiri? Berapa yang untuk Tuhan? Itu jadi perenungan ketong malam ini. Beta belajar dan teman-teman belajar juga. Bagi Paulus, panggilan Allah bukanlah suatu beban atau tanggung jawab yang menyusahkan, melainkan sebuah hadiah yang harus dia perjuangkan. Sebuah keistimewaan karena boleh bekerja untuk melayani Tuhan, pribadi yang dia anggap luar biasa. Setiap orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk percaya saja, melainkan juga untuk melakukan pelayanan dalam kerajaan Allah. Pelayanan seperti apa? Pasti teman-teman bertanya seperti itu. Kalau menurut beta, tugas setiap orang untuk mencari dan menggumul pelayanan seperti apa itu adalah kita yang tahu sendiri. Itu jadi tugas kita untuk menggumbuli. Tugas kita ada di dunia ini untuk pelayanan seperti apa? Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Nah, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari hidupnya ketong? Timbul pertanyaan seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana beta dan teman-teman bisa menjawab panggilan Tuhan dalam melayani kepentingan Tuhan untuk kerajaannya Tuhan? Nah, beta mau ajak teman-teman yang beta sudah kutip, ada 4 hal yang jadi pembelajaran ketong yang kita bisa teladan dari kisahnya Paulus ini. Yang pertama, dalam kisah ini, teladan yang pertama itu Paulus melupakan apa yang ada di belakangnya dia. Jadi dalam kehidupan ketong pribadi, mungkin kalau saat ini ya circle-nya pelayanan ya, konteksnya pelayanan, pasti banyak timbul sakit hati, pasti pernah dapat marah, kepahitan, dan sesuatu hal yang banyak harus ketong sesali. Dan itu biasanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan ketong atau berpengaruh terhadap
cara kita untuk menggumuli apa yang menjadi tujuannya ketong. Dalam tanda kutip itu mengganggu. Jadi misalnya contohnya 2020 ketong punya akar pahit dalam pelayanan. 2021 besu malas pelayanan. Ketong gara-gara itu akar pahit. Nah, beta mau ajak ketong di sini di awal tahun yang baru ini, mari ketong lupakan apa yang terjadi di 2021. Karena 2021 sudah selesai. Dan itu selesai sudah. Nah, untuk poin yang ini, karena beta juga adalah orang yang biasa, beta sendiri bertanya. Karena beta ini adalah orang yang susah melupakan sesuatu kepahitan dalam beta hidup. Atau lebih kasih simpelnya, beta sangat susah untuk melupakan orang yang sudah menyakiti beta hidup, memberikan kepahitan di beta hidup. Itu beta kelemahan. Tapi yang beta mau kasih di sini solusinya. Solusi yang beta kasih di beta hidup adalah beta son bisa lupa tentang itu kepahitan, tapi beta harus belajar dari itu kepahitan supaya kalaupun beta dapat kepahitan yang sama di 2022, beta bisa lewat itu. Atau minimal beta bisa lebih kuat dari versi yang beta di 2021. Sehingga kepahitan yang sama tidak akan kasih kalah beta 2 kali. Jadi ada 2 yang beta mau ajak. Kalaupun bisa lupa, itu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman ada di versi yang tidak bisa lupa, minimal belajar dari itu kepahitan. Yang kedua, fokus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya ketong. Jadi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu, ketong harus fokus. Jadi kalau misalnya beta, contohnya anak muda suka dengan satu nona, ya harus fokus dengan dia. Jangan cari yang lain-lain. Terus misalnya kalau teman-teman yang sekarang ada fokus dulu tahun-tahun terakhir baru-baru tes CPNS. Kalau mau dapat lulus di tes PNS harus fokus apa yang ada di depan. Jangan sampai sesuatu yang terjadi di antara kehidupannya teman-teman mengganggu proses-proses kecil itu, lubang-lubang kecil. Contoh, beta punya senior, dia pernah kasih analogi seperti ini. Ada 2 prajurit di medan perang, sama-sama prajurit, dan ada bergerilya begitu Dong 2 ada sembunyi-sembunyi lah di semak-semak begitu. Tanpa sengaja satu temannya itu tidak sengaja menghantam kepala dari temannya yang satu dengan pistol. Pilihannya 2 untuk apa yang akan terjadi di depan. Yang pertama, dia tetap fokus dengan perang yang ada dia sementara ikut, atau dia marah dengan dia teman-teman yang buat dia kepala itu. Nah, masih relate dengan yang pertama. Teman-teman, dalam proses teman-teman baik di pelayanan atau di kehidupan nyata, di kantor, di kampus, pasti teman-teman akan dapati hal-hal yang buat teman-teman itu jadi pengganggu atau pengganjal. Nah, yang jadi permasalahannya kadang fokusnya ketong itu teralihkan dengan sesuatu yang simple yang mengganggu ketong. Jadi fokusnya bukan lagi di tujuan, tapi ada di masalah. Sedangkan kalau menurut beta, masalah itu akan selalu ada. Tugasnya ketong itu untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar. Beta pernah dapati orang teman-teman yang mungkin menggumuli saat ini,
tentang tugas akhir. Mereka selalu dapati itu dosennya begini, dosennya suka hilang atau apa. Akhirnya fokusnya mereka itu berubah dari beta harus sarjana tahun ini, beralih ke fokusnya ini semua gara-gara dosen. Sedangkan kita harus berusaha. Jadi beta mau ajak teman-teman di sini, kalaupun dalam resolusi teman-teman, apapun itu, baik untuk pribadi maupun teman-teman dan untuk Tuhan dan untuk sesama juga, kalau sudah tujuannya itu fokus, kerjakan apa yang ada di depan. Jangan pernah terganggu atau terusik dengan apa yang terjadi di sekitar yang teman-teman anggap bisa mengganggu atau menghambat teman-teman mencapai tujuannya teman-teman. Yang ketiga, itu teman-teman berlari ke tujuan. Nah, beta mau ajak teman-teman di sini, kadang ketong dalam membuat satu plan tentang resolusi atau mengerjakan sesuatu, kadang ketong membuang-buang energi untuk sesuatu yang sebenarnya bukan tujuannya ketong. Jadi teman-teman, di saat teman-teman mau mengeksekusinya, paling tidak jelas dulu arahnya kemana. Jangan sampai sesuatu yang teman-teman kerjakan atau teman-teman pikir baik untuk dilakukan, sebenarnya itu bukan jadi tujuan awal teman-teman. Nah, itu juga mungkin bisa di pekerjaan, di sekolah, bahkan di pelayanan. Apalagi kalau di pelayanan nih, mungkin siap program A, program B, program C. Artinya secara tujuan ketong jelas. Jangan sampai dalam masa persiapannya justru ketong mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan tujuannya ketong. Akhirnya ketong itu terlihat capek, terlihat sibuk, tapi ketong tidak pernah sampai di ketong pun tujuan. Ketong hanya berlari di titik yang sama. So mau move on. Dan yang terakhir, buat beta di saat resolusi, membuat resolusi di di awal tahun, itu sama dengan ketong memanfaatkan sebuah kesempatan. Nah, kalau beta pribadi, kalau menganggap sebuah kesempatan datang di beta hidup, itu sesuatu emas, sesuatu yang berharga. Kadang ketong menganggap sebuah kesempatan yang ketong dapat itu tidak dengan sebuah respect terhadap itu. Beta mau ajak teman-teman ada di satu situasi seperti ini. Beta pernah bertanya dengan beberapa teman-teman. Jadi beta mulai bertanya seperti begini. Di saat teman-teman dapat satu kesempatan, misalnya Kak Ipang, dia mengidolakan siapa ya? Anya Geraldine mungkin. Oke. Anya Geraldine. Jadi Kak Ipang ini jago masak. Jadi di saat itu beta kasih kesempatan bilang, Kak Ipang kalau dapat satu kesempatan untuk masak untuk Anya Geraldine, kira-kira Ipang masak apa? Kira-kira. Karena kan ada tren layangan putus nih. Jadi beta kasih. Beta yakin itu kesempatan yang Ipang dapat atau Kak Ipang dapat, pasti dia masak masakan yang paling enak yang dia bisa buat. Misalnya masak apa ya? Son mungkin daging babi ya. Misalnya steak, spaghetti lah. Pasti dia yakin Kak Ipang pilih bahan untuk masak spaghetti itu dari bahan-bahan yang premium. Karena apa? Dia mau kasih yang terbaik untuk Kak Anya.
Karena apa? Kesempatan satu kali seumur hidup untuk ketemu Kak Anya dan masak kasih Kak Anya. Dan untung-untung bisa foto dengan Kak Anya. Nah teman-teman, kebanyakan yang bertanya itu seperti itu. Tadi kebetulan contohnya Kak Ipang. Tapi selalu yang beta tanya dengan teman-teman yang itu tuh selalu dong pasti kasih yang terbaik begitu. Karena apa? Kesempatan itu satu kali seumur hidup. Pertanyaan yang berikut, beta bertanya ke teman-teman itu. Mungkin nanti kalau ketemu Kak Ipang beta tanya lagi ya. Bagaimana bisa Kak Ipang buat sesuatu yang terbaik untuk misalnya Kak Anya, padahal Kak Anya sama sekali soalnya kenal Kak Ipang. Atau bagaimana bisa Kak Ipang buat sedemikian rupa mempersiapkan sedetail itu padahal Kak Anya belum pernah sekalipun berbuat sesuatu untuk kehidupannya Kak Ipang. Itu mungkin jadi perenungannya ketong. Mungkin teman-teman juga punya idola ya. Nah, dalam konteks pelayanan, beruntunglah teman-teman yang saat ini dikasih kesempatan atau waktu untuk melayani Tuhan. Baik di circle pemuda, majelis, atau apapun itu. Sebagai pemusik. Pertanyaan berikut, apakah ketong mau selama ketong pelayanan atau apa selama ini sudah pelayanan ketong kasih effort yang sama seperti waktu Kak Ipang kasih effort yang sama untuk berikan yang terbaik untuk Kak Anya. Sedangkan yang ketong layani adalah pribadi yang sudah kasih yang terbaik untuk ketong. Artinya sumati di kayu salib untuk tebus ketong dosa. Nah, itu yang jadi perenungannya beta di awal tahun. Kebetulan beta jadi circle pelayanan pemuda. Nah, beta mau ajak katong sama-sama sebisa mungkin memanfaatkan kesempatan yang katong punya sekarang. Karena di luar sana sebenarnya banyak yang mau melayani, tetapi belum dikasih kesempatan. Padahal dong melayani. Nah itu yang beta mau ajak ketong untuk berpikir sebenarnya ketong harusnya berbahagia. Karena ketong punya kesempatan untuk melayani. Sedangkan di luar sana punya keinginan untuk melayani, tapi belum dapat kesempatan. Karena alasan kesibukan lah, pekerjaan lah, gitu. Itu yang beta mau ajak ketong semua. 4 teladan Paulus yang mungkin ketong bisa pakai menjadi satu pegangan ketong untuk menjalani satu tahun ke depan, baik dari aspek pelayanan, sekolah, pekerjaan, percintaan, atau apapun itu. Nah, sebagai penutup, apapun yang teman-teman siapkan atau gumuli tahun ini sebagai resolusi yang wajib untuk dicapai atau dikerjakan, mungkin lulus kuliah, itu penting. Mungkin mendapatkan pekerjaan, itu penting. Atau punya pacar bahkan menikah, itu penting. Tetapi jangan pernah lupakan bahwa memperoleh panggilan surgawi dalam pelayanan yang ketong sudah dapat itu juga penting dan harus menjadi salah satu bahkan prioritas ketong dalam menyusun resolusinya ketong di tahun ini. Jadi sebagai penutup, biarlah apa yang ketong persiapkan dan ketong gumuli
biarlah itu semua berpusat pada Tuhan. Mungkin tidak untuk sementara yang kita baru belajar, tidak harus segampang balik telapak tangan. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Mungkin itu dari beta, kiranya perenungan malam hari ini bisa kita pakai, beta belajar juga dan teman-teman belajar untuk bisa aplikasikan dalam kehidupannya kita. Shalom. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk mengakhiri renungan singkat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam perenungan singkat ini. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bisa kami pakai untuk mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan resolusi kami. Biarlah semua itu Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami. Hamba juga mau berdoa untuk pelayanan kakak-kakak di Pemuda Lingkungan 7 Gemik Koinonia. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam setiap program-program pelayanan yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka tumbuhkan semangat pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Baik yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan pendidikan mereka ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.